good governance itu saya konstruk, kemudian saya tuangkan di dalam makalah yang berkaitan dengan kemitraan dan kerjasama yang profesional. Untuk mengukur kerjasama dan kemitraan, yang pertama yang harus kita lihat adalah good governance, itu pengelolaan yang baik. Nah, pengelolaan yang baik saya cantumkan di sini minimal ada 6. Jadi sebelum melakukan kerjasama dan lain sebagainya atau kerjasama yang kita lakukan harus ada legitimasi. Legitimasi ini sebuah lembaga harus secara formal diakui oleh pemerintah. Minimal itu ada akte notarisnya. Ya alhamdulillah kalau Hamalatul Quran Putri Mr. Komar sudah cerita sama saya, sudah dinotariskan, cuma belum diproses ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini yang bagus menurut saya, harus diproses lebih panjang lagi masuk ke dalam Kemenkumham. Kalau yang punya saya ini sudah 5 tahun yang lalu itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka ini untuk mendapatkan legitimasi, karena kalau kemudian lembaga ini besar pasti dipertanyakan oleh pemerintah, pasti dipertanyakan. Secara khusus mungkin pajak itu kondi. Nah ini problem ini mendapatkan hasil banyak, tetapi kok ini tidak terdaftar di perpajakan, kok juga tidak ada, maka ke belakang bisa menjadi problem. Maka legitimasi ini harus ditata. Maka menurut saya cabang-cabang atau mitra yang di bawah Hamalatul Quran ini secara formal semuanya itu terstruktur secara baik dan ada di notaris, dan syukur-syukur sudah terdaftar di Kemenkumham. Lah kalau ini sudah terjadi, maka kemana-mana itu bisa kita jual. Ketemu dengan siapa itu kita jual. Karena kalau ketemu dengan orang pasti ditanya. Nah seperti kemarin, ya mohon maaf, saya kenal dengan seseorang anggota DPR, kemudian saya ajukan suratnya di mana, keresmiannya di mana. Saya tunjukkan, alhamdulillah Pak Komar, saya disumbang 200 juta untuk pembangunan pesantren, karena lengkap. Jadi ada notarisnya, ada Kemenkumham. Saya kemarin juga diminta oleh tim suksesnya Khofifah untuk mengajukan, ya saya ajukan berapa? 1 miliar. Lah kemarinnya sudah telepon sama saya, waduh Pak Prof, nggak ada uangnya kalau segitu, semuanya akan dikasih cuma 200-an. Nah itu mungkin Pak Komar juga mengajukan itu. Nah kemarin informasinya pada saya itu karena bagi-bagi. Lah kalau itu tidak ada notarisnya, tidak ada Kemenkumhamnya, maka akan relatif sulit untuk kita mendapatkan dana-dana yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini punya kewajiban mensuplai dana dan harus diberikan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, terutama yang Hamalatul Quran yang memang gerakannya seperti ini. Nah, alhamdulillah saya juga bicara dengan Pak Komar dulu, yang Hamalatul Quran pusat ini jangan kecil kayak begitu, nanti itu harus ada tanah yang luas menjadi pusat. Lah itu nanti berapa hektar itu, ya itu tugasnya Pak Komar itu. Ya yang pintar cari duit ya. Nah, yang pintar cari duit. Lah nanti itu di mana di tempatnya? Jadi lah Kiai yakin itu nanti itu seperti para Rabu yang mampu mendesain seluruh cabang-cabang yang ada dan kemudian bisa terproses secara utuh dan bagus. Makanya yang paling penting terlebih dahulu, lembaga ini harus mendapatkan legitimasi, baik itu legitimasi dalam konteks pemerintahan maupun legitimasi dalam konteks non pemerintah. Semuanya akan begitu. Lah seperti saya misalkan, saya pergi ke luar negeri di sebuah tempat yaitu di Thailand. Ke sana kita tawarkan program. Lah ternyata saya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, dan ternyata perguruan tinggi UIN Sunan Ampel itu lebih tinggi daripada sana.
Maunya saya kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri itu supaya saya dapat duit kerjasama. Ternyata setelah kita matchingkan, ternyata mereka itu tidak sekelas internasional karena tidak punya jurnal internasional. Nah di UIN Sunan Ampel itu punya jurnal internasional. Lah kemudian saya merasa, waduh, perjalanan yang sia-sia ini. Sama juga kemudian saya melakukan kerjasama di Malaysia. Lah ternyata legitimasinya sana itu juga sama, lebih tinggi kita. Lah ini tanggal 24 akan datang ke Surabaya. Tapi saya nggak punya duit, nggak bisa, karena sana itu yang kita ajak kerjasama levelnya itu di bawah kita, karena ini antar luar negeri. Karena antar luar negeri, maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwa lembaga yang kita ajak kerjasama itu harus legitimit dalam konteks yuridis, legitimit dalam konteks non yuridis, sehingga tidak ada persoalan di belakang hari dalam perjalanan yang kita tempuh untuk kemitraan ini. Kemitraan ini tidak bisa tidak, kerjasama ini tidak bisa tidak kalau mau lembaga ini besar. Saya teringat Tebu Ireng, ya mohon maaf karena saya alumni Tebu Ireng, ketika dipimpin oleh Kiai Subhashim itu hampir ambruk Tebu Ireng itu. Ketika dipimpin oleh Gus Solah mengkreat. Langkah yang pertama diantaranya Gus Solah itu adalah kerjasama dengan doktor, dengan Gontor, dan menghadirkan guru-guru dari Gontor dalam konteks bahasa Arab. Coba bayangkan, sebenarnya kalau Gus Solah itu menjaga itu prestisius, harga diri, wirainya, nggak mau Tebu Ireng yang seperti itu. Tapi dia sadar, saya ini kerjasama dengan Gontor dalam rangka untuk pengembangan yang akan datang. Didatangkan dalam beberapa tahun, kemudian ditinggal Gontornya selesai setelah Tebu Ireng berdiri. Ya nggak ada persoalan karena sudah ada itu. Lah kenapa? Karena yang Gontor itu sudah mendapat legitimasi. Legitimasinya di mana? Di Al Azhar ijazah Gontor itu diakui. Lah Tebu Ireng tidak diakui, kecuali ijazahnya itu yang negeri. Berarti kualitas dalam konteks kebahasaan itu masih belum itu. Nah yang Gontor sudah dengan ijazah Gontornya saja, tidak dengan mengikuti ujian persamaan, sudah diakui di belahan negara luar itu. Maka kita butuh yang seperti ini. Dan apa yang terjadi ketika Gus Solah kemudian mendirikan yang namanya Ma'had Ali, legitimasinya kuat, maka seluruh dosen itu kemudian semuanya dari luar negeri. Lah seperti saya, meskipun profesor, nggak bisa ngajar itu di Ma'had Ali itu. Kiai Musta'in Syafi'i sekaliber itu nggak bisa ngajar. Kenapa? Gus Solah sudah ngunci, mau ngajar di Ma'had Ali yang jurusannya hadis ini harus alumni luar negeri. Patahin nggak bisa ngajar, apalagi saya, meskipun profesor itu. Lah ini namanya legitimasi yang seperti itu. Maka harus itu dibangun. Jadi secara struktural, yuridis maupun yang lainnya harus kita lakukan secara baik. Dan tampaknya ini Pak Komar sudah melakukan langkah-langkah taktis, karena Hamalatul Quran Putri ini sebenarnya kan Kiai yakin kan kurang berkenan. Tapi diberikan sebuah keyakinan, karena beliau itu pikirannya aku begini gratis, seakan-akan kalau kemudian bayar itu kurang tawakal. Lah kok koyo aneh kok mikir duwe iki. Makanya diinisiasi oleh Pak Komar dan kawan-kawan Kang Faiz ya jalan. Lah makanya dikunci oleh Pak Komar. Cara nguncinya gimana? Kiai yakin aja mikir duit urusanku. Nah, ini kan luar biasa. Jadi Kiai yakin ngomong duit gak oleh, langsung dikunci urusanku. Lah ini bagus namanya. Nah, sehingga legitimasinya Kiai yakin yang berkaitan dengan Hamalatul Quran Putra itu tidak tergerus oleh ini. Apalagi ini kemudian dibuat lembaga tersendiri yang kemudian tidak ada. Karena apa? Karena ini kalau kemudian nyantol, yang kemudian itu yang di sana itu diketahui dapat sumbangan, dan ini ada Hamalatul Quran itu putri dapat
membiayai segalanya itu dari santri, itu menjadi problem di Hamalatul Quran 1 itu. Loh, akeh sing nyumbang, tapi kok tiba aneh, kok Hamalatul Quran ini kok ada pembayaran? Makanya diinisiasi, menurut saya sebuah ide yang bagus yang dilakukan oleh Pak Komar, disendirikan sehingga yang di Mbah Yakin Jogoroto itu tidak ada problem, sana jalan sini jalan, meskipun sepertinya itu terpisah tapi menjadi satu karena lembaganya itu adalah berbeda. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan. Makanya saya selalu ngomong sama Pak Komar ini, ya kita ini selalu diskusi. Nah, saya ini kan punya anak Fikri Ali Jauhari itu, mondok di Mbah Yakin, kemudian dititipkan kepada Pak Komar. Apa kata anak saya? Kalau Kiai Yakin itu tasawufnya muncul, kalau Kiai Komar bisnisnya yang muncul. Disampaikan kepada saya, oh iya nak, nggak apa-apa, Saman belajar kepada Pak Komar, ya belajar bisnisnya, kepada Kiai Yakin belajar tasawufnya. Nah ini, jadi sudah dimunculkan, artinya sudah bisa dianalisis oleh santrinya, maka santri itu kemudian bisa berkiprah, bakat saya itu di mana. Nah ini yang pertama untuk membangun legitimasi. Ya saya mohon maaf, seharusnya ini saya kalau bicara biasanya sampai 3 jam ya, tapi waktu saya cuma 1 jam karena harus ke Surabaya nanti jam 6 saya harus ceramah di alumni Lemhanas di hotel Novotel. Ya kebetulan itu para pembesar yang banyak uangnya, dan saya diminta untuk mengisi halal bihalal, meskipun ngisinya cuma 15 menit ya, tapi kan yang dilihat bukan 15 menit, yang dilihat profesornya Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, tata kelola yang harus dilakukan itu dalam konteks kerjasama dan kemitraan itu harus ada trust, kepercayaan. Mohon maaf, Kiai Yakin itu pertama kali itu saya tidak begitu yakin, enggak meyakinkan. Saya kemudian mengadakan acara temu alumni di Tubuireng karena kebetulan ketua alumni pusat saya. Ya Yakin datang di pintu, oh sama niku temu alumni gak tahu hadir terlambat. Saya akan tamu, oh bos ditemuni sama nikan tamu, iya teman. Nah, terus ngobrol, lah malah saya ditodong sampai Yakin. Wih aneh sampean delendok nggonku, nggonmu di mana? Dok pondok Jogoroto, tak jamin aneh sampean itu 8 bulan hafal. Nah ini Mbak Yakin, karena nggak punya trust, kepercayaan, kan nggak mungkin saya ini. Loh, amak mungkin ngajak anak saya, sama ini paling bodoh kata saya di kelas itu dulu. Separuh itu, sama nih sekolah ngengkoli sepeda kebo, ambune gak enak. Saya tanya, ambune kan sik ngarit. Lah ini kan trustnya nggak ada. Tetapi karena dia ini membangun trust sedemikian rupa, kemudian saya diperanan di kampus. Waktu itu saya belum dekan, masih ketua jurusan. Ya ono apa gini? Iku proposal saman wocon. Lah proposal koyo ngono sapa sing ngerti nyumbang kata saya. Lah ini bukan proposalnya Pak Komar, ini proposalnya kayak anak-anak komplek di Tubuireng itu. Proposal koyo ngene sama jaluk sumbangan kata saya. Ya akhirnya ya enggak saya baca, saya akan diselorokan. Yang penting tak salam ya kan gitu aja. Ya itu enggak saya reken karena menyangkut kayak kepercayaan. Enggak begitu percaya. Lah setelah itu kan enggak boleh kok dengar ada pondok Hamalatul Quran yang belajarnya itu prosesnya itu cepat. Nah, saya tanya kemudian ada kawan namanya Nasruddin, alumni MI Madrasatul Quran. Lah terus kemudian saya tanya kepada Nasruddin itu, Din, apa cak? Anak saya itu diminta oleh Yakin, saya nggak nyebut kiai, ya karena masih pinteran saya dulu. Nih gimana nggak pinteran saya Alfiyah hafal, Membriti hafal. Takrib itu malah hafal dulu, ya banyak hafalnya. Terus si Nasruddin bilang sama saya, gak ono cak, nek jenenge Yakin niku, nek sing Jombang itu Jogoroto itu Mbah Yakin. Lho tutup wong sing enom sakataanku, gak ono cak, sing ono ku Mbah Yakin.
Akhirnya karena dia tidak percaya, saya kontak. Dia yakin. Sama di mana? Nduk Jokoroto, nduk omah. Nah, iki anak kancamu Nasruddin sing kate ngomong, "Oh, iku senior, juniormu." "Oh, iku seniorku meskipun adik kelas." Itu hafal lebih dulu dari saya di MK, saya kasihkan. Setelah itu ngobrol-ngobrol, selesai baru itu bilang, "Loh iya, itu mbah yakin, Cak." Lah nek menurut sama niku ya apa? Wah, nek mbah yakin sing njaluk, Cak. Wis sampean yakin, Cak, wis pondok ono. Akhirnya anak saya mondokkan di mbah yakin itu. Lah ini kan sudah mulai muncul trust. Lah ketika saya melihat ke dalam, loh kok ngajinya seperti ini, tidak seperti pondok-pondok yang tahfidzul Quran, yang penuh dengan kesepian. Ini rame terus. Nah, kemudian muncul, enggak tanggung-tanggung. Akhirnya istri saya ketika melakukan studi S2, penelitiannya Hamalatul Quran itu, sampai menyandang magister pendidikan. Ya Hamalatul Quran itu, yang kemudian sistemnya begini, dan ternyata mampu memberikan keyakinan. Dan ternyata ya alhamdulillah 10 bulan selesai. Meskipun itu masih kurang utuh lah. Lah ini namanya trust itu sudah mulai muncul. Lah sekarang ini kepercayaan itu sudah muncul di mana-mana, dan ini ujian besar ini. Nah, inilah yang harus dibangun. Dan yang seperti ini menurut saya, ketika trust itu sudah muncul, maka Mbah Yakin ini tidak mungkin sendirian. Harus ditopang oleh berbagai kaki, yang diantaranya kaki itu membentuk mitra-mitra dan kerjasama. Tidak bisa tidak. Kalau Mbah Yakin berdiri sendiri tidak punya mitra, maka ya sebatas Jokoroto itu. Lah seperti Pak Komar ini, kalau nggak kerjasama dengan Hamalatul Quran, saya yakin nggak akan membentuk Ma'had Mazra'atul Lughah. Iya, program tahfidz. Karena ini diinisiasi, sudah dipikir. Mbah Yakin juga kemudian kalau nggak kerjasama dengan Pak Komar, tidak akan memungkinkan anaknya itu menguasai dalam bahasa Inggris. Saya mohon maaf, kendala di dalam diri saya itu hanya bahasa. Kalau permintaan di Australia itu minta saya supaya ceramah itu di Australia, di Amerika suruh ceramah di Amerika. Cuma problemnya bahasa Inggris ini sih kepondal kepandil. Lah akhirnya menjadi terkendala yang seperti ini. Lah Mbah Yakin sudah menginisiasi berpikir prospektif ini, sudah berpikir ke depan apa yang harus dilakukan, santri-santri yang dipersiapkan itu seperti apa nanti ke depan, ini sudah dilakukan. Dan ini komunikasi. Dan Mbah Yakin itu kalau telepon saya kan jaga nggak kenal waktu, 10:30 telepon semaunya. Kadang-kadang pagi telepon, ya sama saja. Saya juga telepon apa itu ya, karena kawan. Lah ini kepercayaan yang sudah muncul ini menurut saya harus dibangun, dan Mbah Yakin ini akan besar kalau punya kaki. Jadi istilahnya seperti saya katakan tadi itu, Mbah Yakin itu seperti raja, diem saja, instruksi saja, yang bergerak ini yang di bawah itu. Nah kita berikan. Nah kemarin juga ngisi dengan saya di Sidoarjo bedah kopinya Kang Faib itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Mbah Yakin menghipnotis orang. Ternyata bukan perjalanannya dia menghafal, tapi perjalanan spiritualnya kan disampaikan. Nah itu mampu menghipnotis orang, sehingga orang itu meyakini. Orang kan kemudian kalau sama-sama belajar, kok semulia ini ya orang belajar. Orang nggak begitu yakin. Belajarnya tekun itu biasa orang pinter, tapi Mbah Yakin itu mampu mentransformasikan bukan program tahfidznya, tapi program perjalanan spiritualnya. Bagaimana dari Kamal itu berjalan kaki sampai ke Batu Ampar, yang kemudian Batu Ampar itu apa perjalanan itu ditemui kampung-kampung, dan ternyata sekarang perjalanan yang ditempuh ini bagian besar yang kemudian menjadi santrinya. Dia ingin menampakkan kepada orang itu, inilah perjalanan saya, dalam bahasa sombongnya, inilah perjalanan spiritual saya dari Kamal ke ini, dan ternyata inilah asar saya yang kemudian di akhirnya membawa hasil, inilah santri-santri saya. Orang kemudian berpikir, oh ternyata Mbah Yakin ini punya karomah bukan belajarnya, tapi karomah ini karena perjalanan spiritualnya.
Lah ini yang kemudian ini muncul. Lah ini trust itu kemudian, apalagi kemudian Mbah Yakin itu bercerita yang aneh-aneh itu. Saya mengamalkan amalan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Setiap sholat tahajud 1 juz. Lah kemudian orang kan berpikir, wih, amalan Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, wih kira enggak belajar dia. Lah kalau saya tak katakan belajar, tekon dilong pancene pinteran aku. Loh iya toh. Lah kemudian saya muncul kepercayaan, akhirnya percaya. Oh, jangan-jangan memang ini dapat laduni dari perjalanan spiritual itu. Jadi trust itu bisa. Nah, makanya kemudian Mbah Yakin itu mengatakan di dalam forum yang kemarin di Sidoarjo, Masjid Agung, siapa yang menduga saya ini yang kemudian apa bahasanya? Bakul kangkung terus tukang ngarit, apalagi itu yang loh, Syahid ini penjaga kelas, ternyata di belakang hari saya jadi kiai, Syahid menjadi seorang profesor. Lah kan nggak bisa, nggak bisa di itu. Saya pun juga ketika bercerita kepada orang untuk membangun hipnotis, tidak berbicara perjalanan intelektualisme. Kadang-kadang saya menghipnotis, lewong saya itu ditibir tirakat kok. Setiap hari puasa ini sebenarnya kan ingin membangun kepercayaan kepada orang, karena ukuran ilmu pengetahuan itu kadang-kadang tidak bisa menjadikan kita ini mulia. Lah disinilah kita bangun. Lah mitra-mitra ini nanti ke depan akan mengekspos. Saya ngapunten saya soal ini nanti Kang Faik kan nanti ini mitra-mitra ini harus bercerita kepada siapapun tentang kelebihan. Kemarin Mbah Yakin telepon saya waktu ngisi, ya apa aku ikut sama aku tulis hasil rekaman itu kan dikirim ke saya, itu harus diketik ulang. Jadi perjalanan sejarah itu jangan sampai itu hilang hanya dengan bentuk oral, dengan bentuk lisan, tapi ke depan harus bil kitab. Sama harus buat tim untuk diketik ulang. Kurangannya itu dilengkapi. Karena menurut saya yang kemarin Sidoarjo itu begitu panjang itu. Kiai Yakin menyampaikan, tapi hampir semuanya itu bercerita tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Akhirnya saya merenung ketika pulang, ya pantes nek ngono. Jadi wong yang kemudian oleh orang dihargai. Lah pikiran saya kan begini, banyak orang itu pinter, kemudian jadi orang kan karena nasib. Mertuanya kiai, akhirnya jadi kiai kan gitu. Nah, ada yang nasab memang dia punya pondok pesantren. Loh, Kiai Yakin dari mana? Merintis sendiri. Akhirnya sama dengan saya. Saya bilang sama, saya ingin membalik dunia. Kalau orang jadi kiai karena nasab dan nasib, kita harus melakukan proses-proses gerakan. Saya selesai, guru besar selesai. Lah sekarang itu yang jadi pikiran saya, itu bukan apa, tapi saya sudah umur 50 tahun. Ingin mencarangkan diri sebagai seorang kiai, sudah bosan jadi profesor ini. Nah, mengapa sudah bosan? Karena belajar itu sudah ogah, sudah kelihatannya tidak layak. Ya, seperti ini, diundang oleh orang sudah langsung ngetik apa yang ada di dalam otak. Mau belajar, buka buku-buku itu sudah ogah. Ya paling kok sing ngurung-ngurung ngomong yang iku. Nah, ya ini ya, jadi reflektif saja. Lah itu ada. Lah yang Mbah Yakin tampaknya juga melakukan proses yang berbeda. Dia mengejar ilmu. Wah ini harus pinter ngomong-ngomong ulumul Quran itu. Padahal saya ini di S3 juga mengajar tentang tafsir, metodologi penelitian tafsir. Ternyata Mbah Yakin itu juga bagus. Meskipun profesor saya itu dalam bidang ilmu hukum Islam. Nah ini maksud saya. Jadi ada yang diekspos yang kemudian mampu memberi hipnotis kepada orang sehingga orang itu muncul trust, kepercayaan kepada sebuah lembaga. Yang ketiga ada proses transparansi. Ini yang harus dijaga. Kacaunya sebuah lembaga, organisasi karena tidak transparan. Keuangan itu tidak transparan, sistemnya tidak transparan. Itu yang membuat kacau. Di mana-mana transparansi ini yang kemudian menjadi problem. Ya ini juga diantaranya ujiannya Kang Faik nanti. Ya perlu dibedakan disalami uang dengan uang pondok. Ini disalami uang ya gak apa-apa mlebu kantong. Tapi ini uang pondok itu harus hati-hati. Itu khusus pondok. Nah, kan gitu. Nah seperti saya, Mbah Yakin ngomong, aku iki apa tanahku gue.
Sampean anu, ya wis aku nyumbang iki kanggo pondokmu. Ah, nyumbang itu kan jelas untuk pondok. Pondok ya, disisihkan untuk tanah. Loh ini nyalami seperti tadi ketemu nyalami itu kan untuk pribadi. Jadi diserahkan mau digunakan apa oleh Kiai Yakin itu terserah bukan. Kalau sudah saya mengatakan ya iki aku nyumbang untuk pondok, untuk apa? Berarti ada transaksi yang meskipun tidak secara tertulis orang itu memberikan uang untuk pondok. Dan kalau kemudian ada pertanggungjawaban perlu dilaporkan. Tetapi kalau orang itu ingin barokahnya seorang guru karena anaknya itu berada di pondok ini kan lain. Jadi mau digunakan oleh apa? Maka transparansi seperti ini harus dilakukan. Transparansi ini menurut saya bukan hanya transparansi yang berkaitan dengan keuangan. Transparansi sistem, transparansi pendidikan, transparansi evaluasi. Jadi ada keterukuran nanti. Jadi kalau kemudian ditanya, kenapa ini kok tidak sukses? Ditutup-tutupi. Ya karena kendala gurunya seperti ini, nggak boleh. Harus dilaporkan secara transparan. Makanya saya setuju kalau Kang Faik mengatakan dalam 1 bulan akan ada evaluasi terhadap cabang dan mitra. Lah itu bagian dari transparansi akan terukur nanti ini. Wah kendalanya kok seperti ini. Karena sudah diketahui maka harus dilakukan proses-proses pembenahan. Dan seterusnya akuntabel, keadilan, visi dan misi. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya pertanggungjawaban tentunya bukan tanggung jawab di dunia tetapi juga tanggung jawab akhirat. Keadilan ini keadilan yang penting ini. Jadi bagaimana kita menempatkan mitra kita sesuai proporsinya, bagaimana kita menempatkan pusat sesuai dengan proporsinya. Ojo karepe dhewe. Misalkan saya semaunya saya, ya tidak bisa karena kita ini di bawah kontrol Hamalatul Quran pusat. Ini namanya keadilan sikap. Ya juga keadilan perilaku, juga keadilan seperti ini. Maksud saya, ya kalau ketemu dengan Kiai Yakin di banyak orang, ya kita hormati beliau. Nah, kalau saya dahar kawan-kawan itu di WA di grup itu saya tetap menyebut Kiai. Kenapa? Saya harus memunculkan keadilan terhadap Kiai Yakin karena Kiai Yakin itu di tengah publik sudah disebut Kiai. Saya tetap menyebutnya, tidak menyebut Yakin meskipun kecuali komunikasi biasa yang seperti ini. Ini harus kita sesuaikan proporsi ada. Visi dan misi. Visi ini kita punya grand idea. Ide besar ke depan ini akan jadi apa lembaga ini. Lah ini yang sebenarnya Kang Faik harus dimunculkan. Maunya seperti apa ini Hamalatul Quran? Terus misinya seperti apa? Jadi teknik-teknik pelaksanaan terhadap visi itu seperti apa? Lah ini saya belum tahu. Cuma kalau yang selalu slogan yang dimunculkan oleh Kiai Yakin itu visinya itu adalah al-insan al-kamil hamilul Quran, kan begitu ya? Nah, itu. Nah, tetapi bagaimana misinya penuangan dengan insan kamil hamilul Quran itu seperti apa? Lah ini yang masih belum tahu. Nah, menurut saya semuanya ini harus diketahui. Yang kedua ini B, dalam konteks lembaga dan pondok pesantren, kemitraan dan kerjasama perlu dilakukan dengan berbagai kalangan, di antara adalah perguruan tinggi, tenaga profesional, lembaga pemerintah, non pemerintah, orang kaya dan pengusaha. Jadi maksud saya begini, saya sempat bilang kepada Kiai Yakin, Kiai, untuk membangun kemitraan ini jangan hanya terfokus di sini, bangun di luar negeri. Saya mohon maaf, karena saya ini sebagai ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, saya bekerja sama dengan Belanda, saya bekerja sama dengan Australia, saya bekerja sama dengan Jerman dan lain sebagainya. Lah ini kita kirim, dan yang sangat kurang ternyata ketika keluar negeri itu yang diminta apa? Bukan ilmunya, tetapi kemampuan membaca Al-Quran. Akhirnya saya ngirim anak-anak KKN itu ke luar negeri, ke Australia, ke Belanda. Wong sing pinter ngaji. Ya akhirnya sudah tidak sesuai dengan desainnya untuk melakukan perubahan. Ya perubahan agama itu. Karena ternyata di Belanda itu, ini ke Hong Kong, Taiwan. Ternyata yang dibutuhkan orang-orang yang seperti ini.
Tetapi karena namanya keluar negeri, kan harus pintar bahasa Inggris. Lah, kadang-kadang ngetes ini hafal Quran tapi bahasa Inggris gak iso. Kan ruwet kita ini, mau dikirim ke Australia. Tapi kemudian bahasa ngajinya luar biasa, tapi ketika bahasa Inggrisnya gak iso. Akhirnya kan terkirim. Nah, ini maksud saya, ya ini yang sangat diuntungkan ini Pak Komar ini. Dua dimensi itu dibangun itu. Lah ini yang dijalankan. Jadi menurut saya pengusaha, kalau pengusaha sudah dijalankan oleh Mbak Yakin, orang kaya dan lain sebagainya, banyak alumni. Alumni ini menurut saya ya harus nyumbang dong yang sukses itu. Jangan kemudian untuk dirinya sendiri. Lah ya harus disampaikan. Pak Komar yang berani menyampaikan yang seperti makanya data-data alumni itu jangan sampai hilang meskipun itu berapa tahun, sehingga ketika ada pembangunan itu ada di grup semuanya alumni, langsung dikirim, di-share kepada seluruh alumni bahwa kita membutuhkan seperti ini. Lah ini bagian dari kemitraan. Jangan kemudian setelah alumni itu selesai nggak dipikir. Yang alumni kalau nggak dipikir kan juga nggak mikir. Alah baru itu karena mereka itu disapa, ada beban psikologis. Iya rek, aku ngafal nunduk haki dulu. Iya rek, saya dulu pernah belajar bahasa Inggris di Pak Komar, di Genta dan lain. Disapa, ini jangan sampai itu hilang. Jadi kerjasama seperti ini dilakukanlah. Di Kanada seperti itu. Ya di Kanada itu ada yang namanya Universitas Toronto. Toronto University. Nah, Toronto University ini adalah sebuah perguruan tinggi, dulunya Universitas Katolik yang didirikan sekitar 1800-an. Kemudian menjadi universitas kayak UIN lah. Dulu itu IAIN yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sekarang dimunculkan menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, yang gerakannya tidak hanya keagamaan, tapi integrasi keilmuan. Lah ternyata di sana itu sumbangan dari luar negeri itu luar biasa dari Indonesia, sehingga gedung-gedung itu ditunjukkan ini dari alumni yang dari Indonesia gedungnya. Nah, ini kalau di Indonesia yang saya dapatkan itu di UI. Lah di UI itu kalau saya ke UI ditunjukkan ini Prof, kawan-kawan yang jadi menteri. Jadi orang jadi menteri, beberapa menteri kumpul kemudian membangun satu gedung lantai 5 gitu. Lah yang seperti ini lah maunya kan dirintis oleh Gus Solah, tapi ternyata nggak sukses. Yang sukses itu orang-orang tertentu, pengusaha kayak Yusuf Kala buat satu bangunan. Lah kalau menurut saya Mbah Yakin ini harus bergerak. Pengusahanya siapa, intelektualnya siapa, alumninya siapa, kiainya siapa, dan kemitraan-kemitraan seperti ini menurut saya sangat efektif dan efisien untuk mengembangkan pondok pesantren dalam rangka kemajuan itu sendiri. Yang kedua perlu membangun networking. Kelihatannya networking ini yang menurut saya agak kurang Hamalatul Quran. Saya memahami karena ini masih baru. Berapa tahun ini Kang Faid? 8 tahun, masih baru. Ya kalau belajar dari sejarah kenabian ya 12 tahun sudah harus siap lah. Harus ada. Atau kalau masih belum siap ya sejarah kenabian dari Mekah ke Madinah ya 23 sudah harus perfect setelah masa hijrah Rasul. Tapi kok saya yakin dengan harisma yang dimunculkan oleh Mbah Yakin itu. Tapi Kang Faik ini harus mengontrol. Karena tak delok-delok itu udah ndablek ya sekarang ini. Nah, ini Pak Komar ini juga harus ngontrol nih. Sampeyan kok udah ndablek saya kata saya itu. Cengar-cengir. Wongi ra tunggu. Lu dijawab yang di belakang. Semalam gak tidur. Nah, ini yang harus difahami secara utuh tentang networking. Jadi itu yang sangat menentukan. Ya networking dari berbagai kalangan, pemerintah, anggota dewan, yang lain-lain sebagainya, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Lah kalau di Malang ini banyak ya. Jadi Hamalatul Quran itu diterima untuk mendapatkan beasiswa karena yang turun sendiri itu dulu Pak Imam Suprayogo. Nah kalau di UIN itu belum secara baik karena beasiswanya itu hanya gratis. Ya kayak Mbak Ulia ini kemarin itu dapat beasiswa S2 gratis karena program tahfidnya.
dan lain sebagainya. Maksud saya ini kawan-kawan yang alumni HAKI ini masuk ke UIN dengan program tahfidnya itu dapat beasiswa, S2-nya lagi ambil syahadah yang berbeda, dapat beasiswa, kan enak. Jadi S1 beasiswa, S2 beasiswa, karena di mana-mana sekarang ini yang dibutuhkan adalah ini. Bahkan saya dapat informasi kemarin itu lembaganya Quraisy Shihab sangat percaya kepada HAKI ini. Nah, karena ini katanya informasinya dari lembaganya Quraisy Shihab itu ketika minta untuk peserta itu tidak pernah ada kekosongan, pasti siap ngirim. Lah, pondok yang lain ketika diminta stoknya ndak ada. Lah ini kan jadi problem. Lah di HAKI ini stoknya itu selalu ada, padahal baru kan. Murah-murah. Lah ya akhirnya percaya. Lah ini kemarin ada orang yang dari rumah saya, dari Ampel ke Tukangan itu katanya sekarang dibuat percabang, Surabaya pusatnya di mana, Jombang di mana, yang Quraisy Shihab itu. Lah ini kan networking. Lah kalau bisa tembus kepada Quraisy Shihab itu sangat luar biasa. Kalau menurut saya rasa kok belum ada itu sealim Quraisy Shihab dalam bidang tafsir. Karyanya sekian berjilid-jilid itu dan luar biasa. Sampai sekarang saya belum menemukan jadi karya fenomenal setebal Quraisy Shihab. Dan tafsirnya kan tafsir Al-Misbah namanya itu dengan pendekatan ijtimai, yaitu pendekatan kemasyarakatan. Lah yang adabi ijtimai, jadi sosiokultural. Lah ini menurut saya sangat bagus karena kitab-kitab tafsir sebelumnya itu ya yang tasawuf, yang fikih dan lain sebagainya. Quraisy Shihab ini Indonesia tapi memunculkan tafsirnya itu adalah adabi ijtimai dan itu sangat luar biasa menurut saya. Yang saya singkat aja, perlu ada sentralistik. Nah, sentralistik menurut saya itu ya harus ada di HAKI pusat, jadi di Putra. Berarti ada apa-apa menurut saya yang mitra-mitra di bawah ini jangan kemudian menjadi sentral semuanya. Kalau menjadi sentral semuanya kacau, merasa dirinya paling atas. Jangan, ya harus di bawah, di atas, ya di bawah naungan Kiai Yakin. Alhamdulillah setahu saya strukturnya Kiai Yakin itu kan sebagai pembina, ya di mana-mana sebagai sentralitasnya. Cuma menurut saya tempatnya yang masih belum representatif. Nah itu ke depan menurut saya perlu diperhatikan. Kok waktunya sudah mau habis, saya singkat sajalah. Nah, untuk didialogkan. Yang terakhir itu ada harus proses pengabdian. Lah pengabdian yang dilakukan oleh Mbak Yakin itu sudah jalan ya. Ya pengabdian internal dan pengabdian eksternal. Jadi menurut saya dengan melakukan proses ngimami selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu orang menjadi percaya, menjadi yakin dan lain sebagainya. Nah di eksternalnya ini menurut saya masih kurang ekspos karena setahu saya ini masih hanya berkisar di Jombang, Lumajang, ya, di Jember, tapi kota-kota besar ini masih belum tersentuh. Lah kalau sampai masuk pengabdian ini di kota-kota besar itu sangat bagus. Lah menurut saya bukan hanya pengabdian itu di bulan Ramadan. Jadi menurut saya HAKI ini harus ngirim santrinya melakukan pengabdian dalam beberapa waktu, misalkan 3 bulan. Atau 1 tahun kayak Sidogiri. Nah Sidogiri itu kan ngajar 1 tahun, Gontor itu kan 1 tahun, Tebuireng itu masih dipilih pengabdiannya 1 tahun. Nah kalau kemudian HAKI ini mengembangkan secara kontinu, itu secara terus menerus, itu bagus. Pak Komar ini bahasa Inggris cuma 1 bulan. Makanya ketika saya ini mohon maaf Pak Komar, saya evaluasi di tempatnya Fawaid, ya Fawaid yang berkait dengan pondok pesantren Raudatul Thalibin. Hanya 1 bulan mereka semangat. Setelah 1 bulan semangatnya hilang. Akhirnya kan tidak mungkin Pak Komar itu mengirim seperti itu. Saya bilang kepada Rafawaid itu, antum itu harus ngirim yang muda, harus diikutkan belajar bahasa Inggris di Pak Komar sampai tuntas, kemudian dia harus mengabdi di sana.
Lah ini ada kontinuitas kalau kemudian ini dilakukan. Jadi proses pengabdian 1 tahun itu harus dilakukan, akan tembus. Setahu saya ini hampir seluruh Indonesia ini. UIN Sunan Ampel yang jadi keunggulan itu pengabdian. ITS belajar ke UIN. Itu banyak, itu Petra yang Universitas Kristen itu belajar ke UIN karena UIN ini sejak berdiri tahun 1961 itu sudah ada KKN. Kemudian KKN dipoles sedemikian rupa, akhirnya banyak orang itu yang belajar. Nah, saya akhirnya ngisi kemana-mana. Ngisinya apa? Ya hanya model-model pengabdian aja yang diceritakan. Saya datang ke Palangkaraya, saya datang ke NTT, saya datang ke NTB. Besok saya datang ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Ya hanya menawarkan begitu. Jadi perguruan tinggi ini butuh kepada kita. Nah kalau kemudian yang Hamalatul Quran ini punya model pengabdian yang kemudian bisa diketahui oleh publik dalam beberapa tahun, maka orang itu akan datang. Justru menurut saya akan minta nantinya. Lah akan minta dengan sendirinya. Yang ini menurut saya pengabdian ini harus dilakukan secara baik. Ya mungkin bisa jadi di awal kita ini yang tidak untung, tapi di belakang kan harus penuh dengan kompensasi. Saya rasa itu pokok-pokok pikiran yang kalau kemudian saya bahas semuanya ini tidak selesai. Disambung karena saya harus juga ke Surabaya dalam waktu yang itu. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, monggo dipersilahkan. Monggo dari konco-konco bertanya, mungkin berkaitan dengan membangun kemitraan. Kalau di Haki Pusat itu diantara problemnya adalah kadang-kadang kita sulit untuk mengikat santri atau alumni untuk mengabdi. Ya, bagaimanakah instrumen untuk mengikat para santri atau alumni itu bisa mengabdi? Kadang-kadang sudah disowan ke orang tuanya, juga sudah mador, cuman terus di tengah jalan masuk ke juga. Itu gimana cara mengikatnya itu? Itu di makalah saya itu kan ada MUU. Iya, ada MUU, perlu dibuatkan MUU. Kalau panjenengan tahu yang namanya pondoknya Kiai Mas Buhin, itu Gresik. Nah, gitu. Anak yang tamat itu di MUU kan harus mengabdi, sehingga nggak bisa keluar dia, nggak bisa keluar, harus dibuat MUU. Nah, oleh karena itu, menurut saya ada syahadah yang ditahan. Syahadatnya ini ditahan sebelum melakukan proses pengabdian. Cuma perlu diukur. Ya maksud saya perlu diukur. Ya memang ada problemnya karena ada yang di pondok pesantren memang hanya sekedar untuk mengirim. Setelah itu ingin diambil. Ya menurut saya diaturlah dengan MUU itu. Jadi perjanjian-perjanjian. Tapi kalau diatur dengan MUU kok saya yakin 10% bisa tergarap. Ya minimal sudah meminimalisir problem itu. Kalau menyelesaikan semuanya rasanya susah karena slogannya di sini ini kan mudah dan cepat, sehingga orang itu masuk kemudian keluar dan lain sebagainya. Ya, problem yang dihadapi oleh Haki adalah kenapa itu kok komitmennya itu belum? Karena sekolahnya tidak ada. Ya, sekolah nggak ada. Nah, kalau sekolah ada akan jalan dengan sendirinya. Karena programnya itu hanya tahfidz, maka orang itu setelah itu pergi. Tapi kalau kemudian ke depan itu diatur, jadi misalkan madrasah, sanawiyah, hamalatul Quran dan lain sebagainya, akan ada keterikatan. Jadi menurut saya kelemahannya karena tidak ada sekolahnya itu. Ya kita memaklumi, kan Mbah Yakin itu merintis itu dengan babat alas tanpa memikirkan sekolah. Ada santri saja sudah untung. Nah, yang seperti itu. Ya makanya ya kita diskusikan ke depan ini bagaimana sekolah itu. Nah kalau kemudian sekolah itu ada, nanti diklasifikasi mana yang masuk di dalam program tahfidz murni, mana yang masuk program tahfidz tidak murni. Lah di Hamalatul Quran itu anak yang sekolah tapi bukan di Hamalatul Quran termasuk yang tidak murni, kan begitu. Nah kita kategorikan nanti ini sekolahnya wajib
di kita. Cuma dampaknya negatif juga kepada sekolah yang di luar, karena akan tergerus. Akan tergerus. Ya menurut saya ya nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Bapak yang lain? Siapa dulu? Dari sebutkan nama dari mana? Nama saya Dari karantina. Oh iya. Tadi dijelaskan legitimasi ada yang pemerintah dan non pemerintah, ada juga yang struktural dan politis. Mohon bisa menjelaskan lebih detail. Kalau pemerintah ini kan ngukurnya lembaga ini resmi dan tidak, kan gitu. Meskipun hamalatul Quran itu besar, kalau tidak resmi ya gak direken. Lah kadang-kadang ada pondok itu santrinya nggak ada, tapi usah golek duit karena resmi. Legalitasnya ada, ternyata santri cuma telu. Kelompoknya naik tanggane. Nah, apalagi Madura ya. Lah Madura itu pinter, itu dicateti kabeh iku. Mari ngono sumbangan bos dikirim semuanya. Setelah dapat sumbangan tidak untuk murid tapi untuk pembangunan, kadang-kadang dibuatkan untuk mobil. Nah, ini Madura memang paling pahit. Ini hasil survei saya ini, bukan buat-buat saya. Lah makanya sebesar hamalatul Quran ini dalam konteks pemerintah legalitasnya itu harus dikonkretkan, sehingga ketika orang datang langsung kalau perlu ditulis di platnya itu, di plat nama ditulis Kemenkumham nomor sekian, sehingga orang tidak perlu bertanya ada surat dari Kemenkumham, enggak, sudah tertulis di papannya itu. Nah, orang sudah paham yang seperti itu. Ini kan ingin menunjukkan legitimasinya ada, yang kemudian nanti akan membuat trustnya itu mereka menjadi percaya. Non pemerintah ya banyak, seperti lembaga-lembaga seperti saya ini. Mengapa saya ini mengajak kerjasama? Ya karena saya yakin. Padahal Gus Solah itu sudah menginstruksikan itu. Santri-santrinya itu diminta untuk menjadi mitranya Tebu Ireng. Tapi banyak orang tidak mau. Itu kan banyak tidak mau menjadi mitranya Tebu Ireng. Akan disuplai oleh Gus Solah itu guru-gurunya. Bahkan kalau Gus Solah itu akan mensuplai dananya. Nah, ketika saya itu disumbang 2 juta oleh LSPT, Lembaga Swadaya Masyarakat Tebu Ireng, itu Gus Solah tahu disumbang 2 juta. Lah ketika ketemu sama Gus Solah, lo kok tidak minta sama saya, ngajukan sama saya, Mas Said. Lo masa saya mau ngajukan sama Gus Solah, muka saya letakkan di mana itu. Lah kan begitu. Lah itu Gus Solah itu sudah berani melakukan seperti ini. Itu sudah ditawarkan. Lah makanya yang namanya hamalatul Quran ini tidak ditawarkan saja banyak orang datang. Karena ini sistemik ini. Karena kebutuhannya yang sekarang itu kebutuhan Al-Quran. Lah seluruh perguruan tinggi itu yang dibutuhkan ini. NU sekarang itu akan memberikan beasiswa 800 calon mahasiswa. 800 calon mahasiswa. Dengan jalur 3. Pertama jalur tahfidz. Yang kedua jalur membaca kitab. Oh, dapat jenengannya. Yang ketiga jalur hafal hadis berapa? 5 perguruan tinggi yang ditawarkan. Universitas Brawijaya, Universitas Malang, Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Surabaya, Unisa, Universitas Trunojoyo. Yang di bawah Kementerian Agama tidak ada. Semuanya di bawah Ristek Dikti. Ketua panitianya itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la, MA, mantan rektor UIN sudah nampel. Ya kemarin saya titip 2 orang, yang satunya itu jalur kitab, satunya itu jalur tahfidz itu. Lah, yang seperti ini kan bisa kita ambil dari kita ini. 800 enggak sedikit loh. NU itu, tapi mendapat rekomendasi nanti dari PCNU.
Dan kemudian yang terbaru nyampaikan kepada saya ada tawaran lagi 200 untuk tingkat SLTA. Loh, berarti kan 1000. Tingkat SLTA-nya itu 200, tingkat perguruan tingginya itu 800. Lah kalau kita yang nggak menangkap peluang, ini kan habis. Lah kemarin pondok pesantren Hidayatullah itu daftar karena juga di sana programnya tahfidz. Saya telepon, loh Hidayatullah itu bukan orang NU, itu bisa jadi Wahabi kata saya. Lah dulu nggak ada rekomendasi itu PCNU, kemudian dikek itu dengan rekomendasi PCNU karena pesantren-pesantren yang dari Wahabi itu masuk ingin mengambil beasiswa itu. Saya kasih informasi karena PWNU kan nggak tahu. Lah program tahfidz itu kan banyak yang seperti itu. Cuma memang kita ini dengan program tahfidz yang dari kelompok Wahabi itu kalahnya kita dari materi. Lah yang namanya guru, yang namanya di bawah Wahabi itu gajinya itu 2,5 juta sampai 4 juta. Lah kalau di Haki mungkin lillahi ta'ala. Ini lah kalahnya kita kan di situ. Kalahnya kita di situ. Lah saya pernah memproklamirkan diri kan program saya. Lah kemudian mereka dibayar 2,5 juta, saya membayar 1,5 juta pada saat itu. Karena itu ditanggung oleh NU. Ya lari ke tempatnya yang Wahabi. Lah karena nggak didoktrin. Itu padahal alumni Madrasatul Quran semuanya. Jadi yang di Surabaya ini sekarang banyak anak-anak yang hafal Quran itu diambil oleh geria apa deh? Geria Quran. Itu orientasinya pada Wahabi. Lah coba bayangkan. Lah yang kita ini malah kalah dalam sebuah gerakan. Mereka suplai dananya itu kuat, bahkan dari Saudi yang itu. Ada yang namanya kerjasama dengan mana Turki yang di Wonocolo itu. Kata Mbah Yakin itu anaknya belajar ke Haki, setelah itu diambil oleh itu, kemudian studi ke Turki dan lain sebagainya. Jadi legitimasinya non pemerintah seperti itu. Struktural maksud saya itu jalur ke atas, kultural ini jalur masyarakat. Jadi masyarakat itu percaya kepada kita. Oleh karena itu menurut saya memang kepercayaan masyarakat itu lebih kita dahulukan daripada kepercayaan struktur itu orang-orang tertentu. Nah kalau sudah diakui oleh masyarakat menurut saya sudah tidak ada problem. Saya pikir itu. Monggo, Kang, siapa tadi? Kan nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, saya delegasi dari Jember. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai prospek ke depan yang jenengan sampaikan tadi, masalah untuk bisa mencapai dalam artian kita membentuk atau membuat cabang di luar negeri sampai ke tahap internasional. Bisa dijelaskan mungkin tahapan-tahapan awalnya ataupun yang mungkin dipersiapkan untuk bisa mencapai target tersebut. Seperti saya katakan tadi, anak hafal Al-Quran itu harus menguasai bahasa Inggris. Kalau saya kan mengatakan keyword itu di kawan-kawan yang hafal Quran itu dua. Selain hafal Al-Quran, dia itu punya kemampuan bahasa Inggris dan kitab. Meskipun itu kitab tidak begitu bagus, minimal menggunakan al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah. Jadi bahasa Arab kontemporer. Nah kemarin anak-anak yang dites itu bukan dites kitab, dites dengan dialog saja bahasa-bahasa itu. Nah kalau seperti itu kan tidak perlu pada Kiai Anwar, cukup kepada Al-Farisi loh. Kepada Al-Farisi karena bahasa-bahasa kontemporer seperti itu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Bagaimana proses kerjasamanya? Lah sekarang kalau di NU itu sudah banyak pengurus cabang NU, PCI namanya, pengurus cabang istimewa NU. Loh itu selalu diminta saya disuruh carikan. Ada nggak orang-orang yang hafal Quran itu yang ke Australia disuruh ngajar di sana, yang hafal Quran yang bacanya nggak. Itu selalu itu yang sekarang ketua PCI itu adalah Bapak Profesor Nadir Shah, putranya Profesor Dr. Kiai Ibrahim Husin, mantan rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Dia alim, jadi dia menguasai ilmu hukum Islam, tetap juga menguasai ilmu umum. Dia dulu kuliahnya di
UIN Jakarta, ambil perbandingan madhab, kemudian dia diterima sebagai dosen, malah ditinggal yang dosennya. Dia kemudian melanjutkan ke Australia, kemudian dia menjadi guru senior di Australia. Dia selalu komunikasi melalui WA dengan saya, sangat membutuhkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Karena hanya kelompok-kelompok hufadzul Quran inilah yang mampu menyelamatkan moralitas bangsa, terutama orang Indonesia yang ada di luar negeri. Hasil penelitian di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, hampir kita ini sulit menemukan anak-anak yang hafal Quran itu jadi demonstran itu. Itu hampir, berarti sudah etika ini sudah muncul, tawaduknya itu sudah ada. Makanya permintaan-permintaan seperti itu sudah mulai banyak. Lah perguruan tinggi itu sampai ETS bilangnya apa rektornya? Akan saya tes sendiri. Begitu pedulinya terhadap anak hafal Quran. Keywordnya satu. Kalau anak itu sudah belajar Al-Quran, menghafal, belajar ilmu umum itu gampang. Dia sudah terbiasa, terlatih. Makanya kalau dicukir itu program tahfidz itu biasanya ambil IPA, ya. Kenapa? Karena di Quran itu kan menghafal. Sedangkan di IPA itu kan rumus-rumus. Jadi kalau belajar sosial itu tidak begitu tepat. Maka banyak anak yang hafal Quran itu kemudian ambil di IPA. Malah ngambilnya itu sains dan teknologi. Lah kalau kemudian yang hafal Quran itu melanjutkan ke UIN sudah nampil, itu wajar saja. Karena Islamic Studies atau Dirasah Islamiyah, ini banyak yang keluar itu. Yang diterima di ITS, yang diterima di UNER, yang diterima di IPB, ITB, Brawijaya, dan kemudian yang diterima di berbagai tempat yang lain. Saya punya mahasiswa kemarin diterima 2. Satunya diterima Brawijaya, satunya diterima di UIN. Cuma karena orang tuanya itu seorang kiai, mau belajar apa kamu ini ke Brawijaya, akhirnya nggak ikuti Brawijaya. Nah setelah itu dia dapat beasiswa, bilang sama saya sebenarnya Pak mau ke Brawijaya Pak. Lah terus saya kan dapat beasiswa. Iya, habis ini saya mau ngambil ke Brawijaya, ambil ilmu hukum yang beasiswa. Jadi dari UIN kemudian pindah ke Brawijaya, kan kena semuanya. Cita-citanya ke Brawijaya, orang tuanya nggak mengizinkan. Nah, karena Al-Quran di UIN dapat beasiswa, kemudian habis ini mau ke Brawijaya, kan kena semuanya. Apalagi dia qori, dengan qorinya itu kemudian dapat beasiswa S2. Jadi menurut saya peluang yang sangat besar sekarang ini adalah anak-anak yang hafal Al-Quran untuk mengambil beasiswa itu, karena gak tanggung-tanggung beasiswa yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah Jokowi itu sekarang tertarik kepada NU. Nah, jadi apa yang diminta oleh NU itu Jokowi itu memenuhi. Tapi kalau Prabowo, apa yang diminta oleh Wahabi diberi. Gak Hizbut Tahrir gitu-gitu itu. Yang begini-begini itu yang sebentar Allahu Akbar. Makanya sekarang Prabowo juga sekarang Wahabi ceramah Allahu Akbar, niru sudah Prabowo. Nah, bahkan kadang-kadang itu dilengkapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira yang seharusnya dibaca untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini yang seperti ini perlu kita kaji. Sekarang terjadi percaturan agama yang luar biasa. Nah, menurut saya yang hanya bisa menangkal itu adalah tradisi yang dikembangkan oleh anak-anak kita yang belajar untuk hufadzul Quran, tahfidzul Quran. Di Polda itu setiap Jumat. Bahkan itu kalau tidak salah dari Haki juga ada ya. Iya, itu rutin. Karena kalau saya itu khutbah, karena di Polda itu saya punya jadwal 3 kali. Lah kalau Jumat itu paginya itu ada khatmul Quran. Setelah saya tanya dari mana ini, dari Jombang. Cuma nggak tanya saya dari Haki dan mana. Tapi dari Mbah Yakin bilangnya sama saya juga dikirim ke Polda itu. Nah ini namanya kan butuh. Jadi pagi mulai itu terus sampai kepada sholat Jumat, habis sholat Jumat kemudian didoa khatmul Quran selesai. Jadi lembaga-lembaga negara itu sudah sangat membutuhkan kepada adik-adik yang memang hafal Al-Quran itu. Mau yang lain dari pusat, Mbak Yang Putri, Mbak Ulia, Mbak Tari, Mbak Intan. Ya, saya tidak kejar-kejar.
Ya, saya rasa cukup ya, karena nanti habis maghrib saya harus ngisi di Alum Lilim Hanas. Besok pagi saya harus ke Kalimantan, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jumat paginya saya mengadakan acara tentang penelitian. Jadi agak terstruktur agendanya. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, mungkin menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Terima kasih, saya sampaikan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya kan saya titipkan di tanggal 29 kan kemarin ini pikiran saya ambil, tapi kemudian saya kontak ya Allah, programnya Rabu. Iya, ya saya terdiam sekarang. Nanti tempatnya sudah diatur nanti gimana, urutannya enggak. Sekarang saya kita aja programnya katanya sudah tahu. Ya, karena masih belum. Tapi kalau eksplorasi dan kepala teks sudah. Anaknya mau dan nanti apa kata anak itu ya belum pamit nih. Mohon maaf, ayo kuliah ya. Makan dulu saya. Kan makan ya? Sudah makan belum? Ini tadi rencananya sebelum mau makan, ternyata gimana? Makan dulu aja. Tinggal, tinggal apa sih? Lanjut apa makan? Lanjut apa makan deh? Oh, ada satu yang lain. Belum makan dulu. Makan dulu ya. Siap. Ini kelihatannya makan dulu ini. Makan bersama dulu, nanti dilanjut. Mohon masuk semua. Kang, ke belakang. Ambil sini. Bawa, ambil. Siapa Mbak Indah? Dioper gak? Dioper kan? Dioper gitu?
Berapa sih? Sekarang makan-makan dulu sambil persiapan dan juga menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan. Sing kita tuh ndi Kang? Sing nang pusat kan sekarang. OTW. Oh. Ayo monggo. Iya. Jangan harus ngangkat seksi.
Siapa yang makan